Halo, jumpa lagi sahabatku semuanya di channel Yesaya07. Tentunya di video kali ini saya akan berbagi tentang topik pembahasan, dimana untuk topik pembahasan kali ini tentang konsep layanan Voice over Internet Protocol atau yang disingkat dengan VoIP. Sebelum saya masuk kepada topik pembahasan, tidak lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Semoga channel ini terus memberikan updatean video-video yang tentunya bermanfaat dan memberikan motivasi untuk kita semua. Dan juga semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Di topik kali ini dimana masih elemen yang sama sebelumnya, ini masih teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Untuk capaian pembelajaran atau topik yang nantinya akan kita bahas di sini adalah menjelaskan konsep layanan Voice over Internet Protocol atau yang disingkat dengan VoIP, dimana ini khusus pada fase F atau pada kelas 11, khusus di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan, di mana pada slide berikutnya di sini ini ada pengertian teknologi VoIP atau yang disebut dengan Voice over Internet Protocol. Ini adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman suara dalam bentuk data melalui jaringan internet atau jaringan IP. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon melalui internet dengan mengubah suara analog menjadi digital dan mengirimkannya melalui jaringan internet protokol atau IP. VoIP memungkinkan juga pengguna untuk berkomunikasi dengan biaya yang lebih rendah daripada pengguna sistem telepon tradisional. Ini jika kita amati, ini sudah terjadi di dalam lingkungan sosial kita. Di lingkungan sosial kita sudah banyak yang menggunakan teknologi telepon atau yang disebut dengan handphone, di mana dengan mudah kita berbagi data ataupun berbagi informasi ketika kita berada dalam satu layanan jaringan yang dinamakan dengan jaringan internet, di mana ketika kita berkomunikasi antara satu dengan yang lain, tentunya setiap pengguna itu memiliki yang namanya IP atau internet protokolnya. Karena di dalam teknologi jaringan saat ini pasti semua memiliki yang namanya alamat. Alamat inilah yang nantinya akan menghubungkan alamat satu dengan alamat yang lain, yang nantinya akan berinteraksi ketika kita terhubung atau kita terkoneksi dalam suatu jaringan yang dinamakan juga di sini jaringan internet atau yang dikenal dengan interconnection networking atau network, di mana tentunya jaringan internet ini sangat mendunia. Dan juga di kalangan-kalangan kita saat ini sampai di pelosok pedesaan sudah masuk yang namanya jaringan internet, sehingga kita bisa terkoneksi, kita bisa terhubung baik dalam bentuk komunikasi, data, yang dimana semuanya itu kita gunakan untuk berbagi sumber informasi atau sumber data lainnya, di mana di sini juga dijelaskan ini mengubah suara analog menjadi digital. Ini salah satu teknologi yang tentunya berkembang di kalangan kita saat ini. Ini pengertian teknologi VoIP. Selanjutnya tentunya VoIP memiliki sejarah yang dimana ini saya ambil sejarahnya. Ini bermula pada tahun 1973 ketika ARPANET atau
Advanced Research Project Against Network ini menciptakan teknologi yang disebut dengan NVP atau Network Voice Protocol. Kemudian pada tahun 1995 aplikasi VoIP ini pertama kali dikembangkan oleh Vocaltech dengan produknya yang diberi nama Internet Phone. Berkembang lagi pada tahun 1998 ini Cisco System merilis teknologi VoIP pertama yang menggunakan perangkat keras yang dirancang khusus untuk memproses paket suara, dan juga pada tahun 2003 ini Skippy diluncurkan. Salah satu aplikasi Skippy ini diluncurkan untuk menghasilkan peningkatan pesat dalam penggunaan VoIP secara global. Ini sejarah singkat tentang VoIP dimulai dari 1973, berkembang ke 1995, masuk juga ke 1998 dan hingga 2003, dan saat ini teknologi ini di kalangan kita sebagai pengguna telekomunikasi ini tanpa kita sadari kita sudah menggunakan yang namanya layanan VoIP. Oke, kita lanjut di pembahasan di mana VoIP ini tentunya ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Di mana kita lihat di sini kelebihan dari VoIP ini tentunya biaya lebih murah. VoIP menggunakan internet sebagai media pengiriman suara sehingga biaya yang diperlukan lebih murah dibandingkan dengan layanan telepon tradisional. Tentunya ketika kita berada dalam suatu layanan jaringan, kapan saja kita bisa menggunakan layanan VoIP ini, di mana VoIP ini sudah banyak kita gunakan, misalnya ketika kita memiliki paket data internet, kita langsung menelpon ke sesama teman juga, tentunya teman juga harus berada dalam satu layanan internet. Tanpa kita sadari kita sudah mengurangi biaya. Ketika kita menggunakan telepon biasa tanpa kita melakukan paket, maka tentunya biayanya sangat mahal. Nah, ini yang pertama dari segi biaya. Selanjutnya mudah digunakan. Untuk penggunaan VoIP ini relatif mudah, bahkan untuk orang awam ini sekalipun ini tentunya bisa digunakan. Ini saat ini kita lihat di kalangan lingkungan sosial kita, ini tanpa kita sadari kita sudah menggunakan layanan VoIP, di mana berbasis aplikasi. Misalkan kita menggunakan layanan VoIP menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun Messenger, aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kita dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya yang berikutnya di sini ada mobilitas tinggi. VoIP memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan nomor telepon yang sama, bahkan ketika sedang bepergian ke luar negeri atau tempat yang lain. Ini kita lihat juga di mana yang dimaksud dengan nomor telepon yang sama ini, kita masih dalam satu layanan yang sama, kita masih dalam satu ruang lingkup, di mana ketika kita terkoneksi ke akses internet. Selanjutnya yang berikutnya adalah fitur lebih banyak. Ini tentunya dari segi fitur tersedia lebih banyak. Ini VoIP menawarkan fitur yang lebih banyak daripada telepon tradisional, seperti panggilan konferensi, transfer panggilan, dan voice email. Nah, ini tentunya di kalangan kita tanpa sadari kita sudah menggunakannya. Ini informasi yang sangat penting buat teman-teman sahabatku semuanya, di mana dengan perkembangan teknologi saat ini kita sudah masuk pada layanan VoIP. Selanjutnya mudah diintegrasikan. VoIP dapat dengan mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti email,
video konferensi dan chat. Nah, ini kita lihat ini dalam lingkungan kehidupan kita tentunya sekali lagi sudah kita gunakan. Tetapi kita sebagai orang yang hanya menggunakan saja, kita tidak mengetahui bahwa kita sudah masuk pada teknologi yang dinamakan dengan VoIP. Selanjutnya tentunya dari kelebihan ada juga kekurangan dari VoIP. Kekurangan dari VoIP ini bergantung pada koneksi internet. Nah ini sebelumnya saya jelaskan di mana ketika kita berada pada satu layanan akses internet tentunya mempermudah kita. Kapan saja, di mana saja ketika kita terkoneksi ke internet pasti kita akan dari segi biaya ini kita dimaksimalkan atau kita bisa melakukan penghematan menelpon ketika kita berada pada koneksi internet. Selanjutnya ini rentan terhadap serangan keamanan tentunya karena kita juga berada pada akses internet. Tentunya namanya virus, ini ada virus dan malware yang dapat mengancam keamanan tentunya ya tergantung dari kita masing-masing. Kita wajib untuk selalu melindungi data kita atau ini privasi pengguna kita harus tetap terlindungi, terjaga dengan baik. Selanjutnya dari kualitas suara. Kualitas suara ini tidak konsisten tentunya. Contoh yang saat ini kita gunakan ketika kita berada pada layanan jaringan internet, ketika kita menelpon atau melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain, ketika akses internetnya mulai tentunya tidak stabil, maka suara kita akan terputus-putus. Artinya suara kita pastinya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, atau yang dengan putus-putus terdengar. Ini juga kadang-kadang tidak jernih suara kita atau pecah atau putus-putus untuk berkomunikasi. Selanjutnya pada penyangkepan di sini tentunya ketergantungan pada perangkat keras. Beberapa jenis VoIP memerlukan perangkat keras khusus seperti telepon khusus VoIP untuk dapat berfungsi. Hal ini dapat menjadi kendala sebagai pengguna. Tentunya karena layanan saat ini kita selalu menggunakan yang namanya handphone, maka kita selalu tergantung dengan namanya perangkat keras handphone. Karena di dalam handphone ini tentunya layanan VoIP ini ada ketika kita berada dalam akses internet. Pertanyaannya, kenapa jika kita tidak berada pada layanan akses internet, tentunya kita tidak bisa menggunakan layanan yang namanya VoIP karena Voice Internet Protocol ini digunakan ketika kita ada pada layanan akses internet. Selanjutnya ada jenis-jenis VoIP. Kita lihat jenis-jenis VoIP di sini ada 4 jenis VoIP. Yang pertama ada ATA atau Analog Telephone Adapter. Ini merupakan jenis VoIP yang paling umum. Biasanya jenis VoIP ini digunakan oleh perusahaan. Yang kedua adalah IP phone. Ini IP phone ini merupakan telepon khusus untuk dirancang yang terhubung ke jaringan internet melalui Ethernet atau Wi-Fi. Ini tentunya juga biasa digunakan oleh kalangan perusahaan atau bisnis atau ya yang menengah-menengah bisa kita gunakan IP phone. Selanjutnya softphone. Ini softphone. Ini jenis VoIP yang dapat digunakan melalui aplikasi laptop, tablet, smartphone. Dengan smartphone pengguna dapat melakukan panggilan suara. Ini tentunya ketika kita ada aplikasi WA, WhatsApp dan lain-lain. Ini tentunya ketika kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini ya kita merupakan bagian dari softphone atau layanan VoIP yang dimana menggunakan aplikasi. Yang keempat adalah WebRTC. Ini WebRTC ini merupakan teknologi VoIP yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara atau video langsung melalui browser atau web tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Ini bisa
bisa kita gunakan di aplikasi-aplikasi tertentu. Tentunya saat ini sudah tersedia layanan atau jenis-jenis VoIP, akan tetapi tanpa kita sadari kita ada pada layanan VoIP dan kita hanya sebagai pengguna biasa saja. Tetapi dengan informasi yang disajikan saat ini, kita tentunya menyadari bahwa ternyata ketika kita melakukan atau berinteraksi di dalam suatu jaringan dengan menggunakan suara, video, ini kita berada pada yang namanya VoIP. Selanjutnya manfaat VoIP. Ini manfaat VoIP ini ada 6 manfaat. Tentunya hemat biaya komunikasi. Yang kedua adalah kemudahan akses. Dan yang ketiga adalah fitur-fitur tambahan. Ini integrasi dengan aplikasi bisnis, skalabilitas, selanjutnya kualitas suara yang lebih baik. Ini tentunya 6 manfaat VoIP atau Voice Internet Protocol. Sekali lagi, ini adalah 6 manfaat yang terdapat pada VoIP atau Voice Internet Protocol. Selanjutnya, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan salam sukses. Dan sekali lagi, mohon dukungan untuk teman-teman semuanya. Like, komen, dan subscribe channel Yesaya 07. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.